Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi ayatil ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, Allah yang Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih. Allah Rabbul Jalil, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya Allah tiada terbilang. Allah berikan berupa rahmat, Allah berikan berupa nikmat, dan Allah berikan berupa hidayah, hingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai muslim laki-laki, yaitu melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dari semua Jumat yang kita lakukan, puluhan, ratusan, bahkan hampir ribuan kali kita berjumat, ini merupakan salah satu Jumat yang punya kualitas dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan diberikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulah. Bapak-bapak kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan teristimewa untuk kita yang hadir pada hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena tak ada hidup yang lebih baik melainkan senantiasa mempertahankan akidah dan keimanan, dan tak ada mati yang lebih berharga melainkan senantiasa memiliki bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30 menjadikan judul khutbah Jumat kita pada hari ini, yaitunya menggapai ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Bapak-bapak kaum muslimin, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Ada sebagian manusia hari ini yang merasa dengan memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang cukup, memiliki kemewahan yang luar biasa dalam hidupnya, mereka merasakan ketenangan itu akan hadir di dalam dirinya dan di dalam rumah tangganya. Namun ternyata betapa banyak di antara mereka yang sudah Allah berikan kecukupan tentang harta mereka, lalu ternyata hatinya makin kesini makin susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak pula manusia yang merasa dengan memiliki jabatan, dengan memiliki nama baik, dengan memiliki maruah nama besar di tengah-tengah masyarakat, merasa diri mereka kalau sudah punya nama besar, mereka akan memiliki ketenangan jiwa, hidup mereka sudah bahagia. Namun betapa banyak di antara mereka hampir habis masa jabatannya, mau mereka menghalalkan segala cara, termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita merasa sebagai manusia, bukan lagi sebagai hamba Allah, kita merasa dengan harta yang banyak kita akan tenang, kita merasa dengan pangkat yang tinggi kita akan tenang, kita merasa dengan memiliki dunia dalam genggaman kita, lalu hati ini akan menjadi tenang, sungguh kita sangat tercela dan memalukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum. Tubuh yang kekar, badan yang gagah, wajah yang tampan ini tak berguna di hadapan Allah. Baju yang dipakai dibeli mahal, dipakai di atas dunia, tak satu pun dari pakaian tadi hingga ketika menemui Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang kekal di hadapan Allah illa man atallah bi qalbin salim. Ternyata Allah hanya meminta datang padaku, kata Allah, dengan segenap hati yang penuh dengan keselamatan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa mereka. Siapa mereka yang mensucikan jiwa mereka? Yang mereka sadar dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar terhadap penciptaan Allah pada diri mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dua sifat dasar manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya Allah meletakkan sifat fujur, cenderung mengarah perbuatan kepada keburukan. Lalu Allah letakkan pula perbuatan wa taqwaha, cenderung pula perbuatan itu kepada kebaikan. Sifat fujur dulu Allah letakkan, baru sifat takwa itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Bapak kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalaulah kita sadar ketika masih di dalam rahim seorang ibu, manusia belum mendapati sifat fujur, manusia belum mendapati sifat takwa. Mereka lumrah lahir ke atas dunia, fitrah dia punya agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata belum sampai umurnya berbulan, masih dalam keadaan berhari, merengek dia minta makan, merengek dia minta disusui oleh seorang ibunya. Ibunya melambat-lambatkan menyusui seorang anak, anak tadi akan merengek. Ketika susuan itu dapat, anak tadi lantas dia tak senyum, tapi ternyata dia mengomel dengan mulutnya, sementara dia tetap menyusu kepada ibunya. Fujur sudah muncul ketika bayi dilahirkan di atas dunia. Andaikan hari ini ketika kita sudah dilahirkan Allah ke atas dunia dan memakai ruh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sudah berumur ruh itu 20 tahun. Ada ruh itu yang sudah berumur 30 tahun dalam jasad kita. Ada ruh itu yang sudah berumur 40, 50, 60, bahkan sudah 70, melewati batas umur Nabi, diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sifat fujur di dalam kehidupan kita, belum lagi menempuh sifat ketakwaan. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Kita termasuk manusia yang celaka perkara usia. Kita termasuk hamba dunia. Kita termasuk hamba yang mengejar dunia dengan segala keburukan-keburukan dunia yang kita yakini bahwasanya dunia itu ad-dunya al-mata'ul ghurur, dunia adalah tempat tipu daya. Tapi banyak manusia yang paham, namun ternyata masih gila dengan dunia yang dia punya. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang rahimakumullah. Maka dari itu kami mengingatkan, andaikan ada manusia hari ini yang menjadikan dunia sebagai tolak ukur kebahagiaan dunianya, yang menjadikan dunia dan segala isinya menjadi tolak ukur ketenangan jiwa dan batinnya, mohon maaf,
ketenangan dunia takkan bisa kita dapatkan dengan perkara dunia. Ketenangan dunia bisa kita raih sampai nanti di hadapan Allah ialah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang memiliki iman, wahai jiwa-jiwa yang kembali kepadaku dengan segala ketakwaan, wahai jiwa-jiwa yang memiliki keselamatan, wahai jiwa-jiwa yang suci ketika fitrah dilahirkan ke atas dunia putih bersih, kembali kepadaku dalam keadaan bersih. Irji'i, ini bukan tempatmu, dunia bukan tempatnya tenang. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan hati yang lapang, dengan hati yang puas, yang Allah ridhoi, ialah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan ra'ata fil hayah, sejatinya manusia itu akan uji terus dengan segala kesusahan. Muncul kesenangan sesaat, lalu Allah berikan lagi kesusahan. Muncul lagi kesenangan sesaat, lalu Allah munculkan lagi kesusahan. Begitulah hidup manusia sampai manusia itu diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap kalaupun nanti kita dimatikan Allah, jiwa kita sudah tenang seperti apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Lalu bagaimana melatih ketenangan jiwa? Latihlah diri kita itu dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh dengan syukur, qalbun syakirun. Hati yang sudah terlatih dengan mengucap syukur kepada Allah, bukan hanya ketika nikmat lebih Allah letakkan pada diri mereka, tapi ketika nikmat itu tak sesuai dengan perencanaan manusia, ketika nikmat itu tak lagi sesuai dengan perhitungan kita sebagai manusia, maka disitulah kita gunakan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali apa yang kita inginkan bukan apa yang Allah berikan, tapi ternyata apa yang kita harapkan Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita menginginkan dunia, tapi Allah memberikan kepada kita sejengkal dari dunia. Allah lebihkan ketakwaan kita selama di atas dunia untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan mereka mau bersyukur kepadaku, aku akan menambah nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, andaikan mereka kufur, hati mereka menjadi sempit, inna adzabi lasyadid. Tak ada namaku disebut dengan lisan mereka, hatinya menjadi sempit, maka sungguh azab Allah sudah Allah letakkan, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia Allah berikan kesempitan kepada kehidupan kita kalau kita tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka latih jiwa kita. Kita orang-orang yang beriman, kita mungkin tak seperti nabi-nabi Allah yang berterima kasih kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah. Betapa Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada dia, betapa kenikmatan diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, diberikan hak pandai bicara dengan binatang, hak pandai bicara dengan segala makhluk Allah, baik yang nyata maupun tak nyata. Allah berikan segala kenikmatan tertinggi, raja dari segala raja, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ternyata kenikmatannya yang paling tinggi, luar biasa doa Nabi Sulaiman. Allahumma inni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Berkaca pula pada nabi yang paling Allah berikan keburukan, Allah berikan kesusahan. Fakususil kososa, ceritakan para nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ayub alaihissalam, di pertemuan Jumat dahulu kita pernah sampaikan betapa Allah memuji di paling tempat yang paling rendah sebagai manusia, tapi Nabi Ayub tetap mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana mungkin aku meminta kepada Allah dengan miskin, dengan sakit, dengan keadaan yang kurang, yang baru beberapa hari aku jalankan, sementara aku sudah sehat berapa tahun lamanya aku sudah sehat.
Malu aku di hadapan Allah. Berbeda dengan kita manusia hari ini. Sedikit Allah berikan cobaan, kita tak lagi pandai bersyukur kepada Allah. Sedikit Allah berikan nikmat, banyak Allah berikan nikmat, kita lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kata Allah, latih diri kita untuk pandai bersyukur agar hati itu bisa tenang. Yang kedua kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan kepadaku kata Allah dengan sabar. Andaikan sabar ada pada diri kita, maka insya Allah ketenangan itu Allah letakkan pada batin kita. Semua kita punya ujian yang berbeda. Ada satu keluarga yang Allah uji dengan tak ada yang memandang mereka sebagai manusia. Ada satu keluarga yang Allah uji dengan tiada apa yang dia makan dari pagi sampai petang. Ada satu keluarga yang Allah uji, makan dia bisa, tapi anak tak bersekolah. Ada yang dia uji satu keluarga, makan bisa, bersekolah tak bisa. Bersekolah bisa, tapi ternyata melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi dia tak bisa. Masing-masing kita berbeda. Ujian Allah berikan, di sanalah letak sabar kita tingkatkan. Karena kita dengan mencaci Allah, dengan kita menghina nikmat Allah, dengan kita mengomel, kita komplain kepada Allah. Orang lain tak solat lalu Allah berikan kekayaan, lalu aku yang miskin yang solat tak Allah berikan kekayaan. Andaikan itu keluar dari diri kita, sungguh kita hamba-hamba yang memalukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat besar Allah berikan, kita masih hidup sampai saat sekarang ini. Maka bersyukurlah dan bersabarlah dari apa yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Andaikan itu bisa kita lakukan, hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaslamu min ajratin nas. Selamanya manusia takkan selamat dari cacian hinaan manusia. Kesabaran kita hari ini diuji. Kita sudah baik, tapi dihina menjadi tak baik. Kita sudah soleh, tapi dihina macam orang kita tak pernah berbuat baik. Biarkan saja mereka yang menghina kita, bentuk ujian dari Allah untuk menguji kesabaran kita. Ingat saja, kalau buah itu sudah masak, masaknya pun sudah ranum, dia pun akan busuk. Ingat, buah busuk tak perlu dihantak dengan penggalan. Buah busuk tak perlu dijatuhkan dengan menggoyangkan batangnya. Buah busuk akan jatuh dengan sendirinya tanpa perlu dijatuhkan oleh angin. Begitu pula manusia yang memiliki hati busuk, ujian untuk orang-orang yang beriman tak perlu dibalas. Sabar di hadapan Allah, lapangkan Allah, Allah akan memberikan kelapangan terhadap kehidupanmu. Puji Allah, maka Allah akan memuji kehidupanmu. Besarkan Allah dalam hatimu. Secawan, secangkir kita menampung hidayah Allah, maka Allah luas memberikan kehidupan hidayah kepada kehidupan kita insyaallah. Dan yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi. Ketenangan itu bisa didapatkan oleh umatku, oleh hambaku kata Allah, ialah mereka masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang berjamaah. Kenapa berjamaah bisa menenteramkan jiwa? Ingat perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, sembah aku kata Allah. Lalu kata Musa, ya Allah, bagaimana cara aku menyembahmu wahai Allah? Kata Allah, as-salatu lizzikri. Salatlah engkau wahai Musa, karena itu bukti dari engkau mengingat aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin solat itu bukan hanya semacam kewajiban, kalau kita yakin solat itu di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada istighfar kepada Allah, di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada tahmid, di dalamnya ada takbir, di dalamnya ada tahlil, lalu tenang-tenangkan jiwa kita beribadah kepada Allah. Kalau perlu datang ke rumah Allah. Tak ada satu tempat pun di atas dunia yang membuat ketenangan kecuali di masjid Allah.
Mereka yang masuk masjid Allah hatinya tenang, keluar dari masjid hatinya merasa lapang. Itulah orang-orang yang Allah berikan ketenangan. Berjamaah menghadirkan ketenangan, rumah Allah menghadirkan ketenangan. Jamaah yang beribadah dia akan melahirkan ketenangan. Itulah bukti ketenangan yang Allah berikan di atas dunia. Itulah yang mesti kita gapai selama hidup ruh masih ada di dalam diri kita. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Kesimpulan pada khutbah kali ini, jika hati kita sudah pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedikit atau banyak yang Allah berikan. Jika hati kita pandai bersabar terhadap segala ujian yang Allah berikan kepada kita, dan jika diri ini, badan ini, raga ini mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah dan memakmurkan rumah Allah. Ingat janji Allah, wadkhuli jannati, mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguh Allah adalah zat yang benar-benar menepati janjinya, insyaallah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini senantiasa Allah berikan ketenangan kepada diri kita, Allah berikan ketenangan kepada jiwa kita, dan nanti kita akan dibangkitkan Allah, dimatikan Allah dalam keadaan jiwa yang tenang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun wa la